B, keluar manusia itu sehat, udah zahir, ya suci tetap, bahkan mau dipotong juga boleh. Habis khutbah, khutbahin, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena tidak asal dari anjing, dari kambing, potong sebagai. Lah iya, boleh, iya boleh. Cuma dari kambing ya keluarnya dari kambing, kambing lahir manusia, begitu loh maksudnya. Kalau kambing boleh manusia. Zaman mungkin zaman edan mungkin coba aja, coba dah cari di YouTube kuliah dah zaman sekarang benar udah kayak apaan tahu tadi ya, manusia udah kayak binatang, betul-betul jadi binatang. Tapi kalau nanti sebar luas kan begitu ya, tapi kan namanya fikih memang harus dibahas dan nyatanya memang benar kok, kenyataan zaman sekarang yang makin jauh dari petunjuk syariat ya, dari mereka terutama dari luar Islam kan begitu, yang ada yang begitu. Nah di Indonesia pernikahan sama hewan kan ada tuh, iya di daerah mana tuh? Hah? Iya yang dibikin dihias begitu. Oh benar-benar ada faktanya. Di Indonesia ada nggak yang dibagusin dihiasin? Iya itu konten doang, aku memang gimana? Allah alam hasil ada aja ya. Memang dipikir memang dibahas, ada juga pembahasan yang kayak begitu. Ya. Nah ini udah kita tahu tuh anjing ya berserta keluarganya membabi. Ya pokoknya gitu aja dah. Ya. Cara menghilangin ini gimana? Idza tanajjasa, apabila menjadikan najis syai'un, sedikit sesuatu, apa aja sedikit sesuatu itu, baik yang jamid, baik yang benda keras, walau nabi sekalipun yang berharga, apapun untuk macam dia intinya ya, syai'un itu menjadikan najis dengan apa? Bimulaqati kalbin, dengan ketemu sedikit sesuatu dari bagian anjing, dari bagian anjing, awalihi atau ya keturunannya ya, pari keturunannya, awalatihi atau kotorannya, atau yang terkena sesuatu yang menjadikan najis dengan itu sesuatu, sekalipun dengan apa namanya itu jilatan keduanya itu dari binatang yang lain, binatang buruan. Itu kalau buruan misalnya dari anjing nih, boleh nggak kita buru dari pakai anjing terus binatang buruan kita ambil? Boleh ya, kalau emang gigit kan memangnya syarat-syarat berburu harus ada syaratnya, nggak sembarangan juga buru-buru pakai anjing terus langsung boleh dimakan, nggak juga. Ntar dulu dilihat di syaratnya. Salah satunya syaratnya harus anjingnya yang terlatih ya, disuruh jangan makan jangan dimakan, berarti ya nggak dimakan. Disuruh jangan makan digaros ya, itu berarti nggak terlatih namanya ya, dilepas doang, bismillahirrahmanirrahim, kejar buruannya, kejar dia. Nah itu baru boleh kita makan, tapi gigitannya dia, nah itu kena juga tuh. Sama kalau nggak mau dipotong ini aja, bekas gigitannya dilebihin gitu, lalu nggak mau dicuci nggak apa-apa, sama kayak cuci itu dia dibersihinnya, paham tuh. Kalau nggak mau dipotong, wah sayang dipotong ya kan, lumayan banyak dagingnya misalnya, ya udah cuci dengan cucian sama seperti ini, ngilanginnya, paham? Yang terkena gigitan daripada binatang buruan anjing itu. Dengan cara apa? Gusila sab'an, dibasuh 7 kali. Ya.
Ihdahunna biturabit tahuri, salah satu dari basuhan yang 7 tadi harus dengan debu. Ihdahunna biturabi, basuhan dari salah satu yang 7 tadi harus dengan pakai debu yang suci, mensucikan. Tetap harus pakai debu yang suci, mensucikan, kayak seperti bab tayamum dulu. Nggak boleh mustaqal juga yang udah pernah dipakai. Jadi memang harus mensucikan, ya bersih bersih, masih baru itu debunya. Ya. Sekalipun misalnya berulang-ulang kali ketemunya gitu, ya, tetap basuhannya 7 kali. Ya. Dahunna ini juga kalau misalnya pakainya airnya itu yang bukan dari tanah juga aslinya. Kalau misalnya aslinya itu air yang kita ambil dari air debu atau air blok, di blok ya, misalnya dari tanah gitu, ya itu lain lagi, nggak bisa pakai debu lagi, emang sudah tanah, sudah debu dah, ya kan? Jelas tuh. Nah ini ternyata memang dulu zaman Nabi nggak pakai dijelasin Nabi itu kenapa kok mesti harus kayak gitu, ya? Kok mesti harus pakai 7 kali, terus salah satu dipakai turap, pakai debu. Nah nggak sembarangan itu. Zaman Nabi cuma bilang begitu Nabi. Nah sekarang dibuktiin, ya, teknologi canggih, ya kan? Apa? Nggak tahu dia di labor, dites, diperiksa, diteliti, benar. Nggak tahunya apa? Ya kita sih kalau orang Muslim yang ngamalin syariat yang kita tahu, nggak perlu pakai dibuktiin juga, memang udah yakin kok apa yang dibawa Nabi memberikan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Kalau memang kita mau ngikutin, udah itu gitu. Nah, kalau nggak yakin, ya nggak beriman, dikatakan begitu. Sama Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dibawa ke Nabi kita harus yakini bahwa ini benar adanya kan begitu. Cuma perasaan kita terkadang yang masih belum mantap, gini gitu doang. Apa ini? Nanti iya enggak begitu. Ya buktinya masih bolong-bolong. Ya kita bisa jalanin semuanya kan gitu. Ya, kalau yang wajib-wajibnya nah, mesti harus dah. Kalau yang sunnah atau yang anjuran-anjuran yang lainnya kan belum tentu semua yang kita jalanin. Ya berarti kan belum mantap istilahnya, tapi kita yakin. Gitu doang. Belum mantap dalam artian tuh belum bisa kerjain semuanya, baik karena tenaganya, karena waktunya, kan gitu. Beda-beda orang. Nggak tahu ini terbukti, diteliti di labor, nggak bisa hilang tuh salah satu yang ada di kuman apa yang berkaitan dengan anjing babi itu atau keturunannya, nggak bisa hilang kecuali dengan dipakai dapur debu. Ya, balikin lagi tuh matinya itu tuh dengan debu, ya, gilanginya coba itu nanti dari kapan tau ngomongnya bisa diteliti baru-baru ini, ya belum lama lah. Banyak yang dibuktikan, banyak, terutama di Belanda betul yang meneliti penelitian itu, ya banyak sekarang ya buktinya itu seperti siwak. Ya, dia dianjurin nih daun siwak ini nih. Nah tuh enzim yang di mulut nih yang nggak bisa hilang, baik yang bikin jadi bau atau berkarat, semuanya akhirnya dibikin odol siwak. Kenapa ya? Karena diteliti, dibuktiin memang nggak bisa hilang nih yang ada di dalam mulut kecuali dengan pakai ini. Ya, gitu. Nah itu kapan yang ngomongnya? Nabi dari dulu. Pembuktiannya sekarang. Kenapa ya alat pembuktiannya, alat-alat teknologi kan ini memang harus ada di baru sekarang. Kan gitu. Dan seterusnya bahkan sampai kiamat emang berlaku syariat Nabi sampai kiamat. Kata apa? Belum lagi aja kan semua itu bertahap terus. Apa yang Nabi pernah sampaikan semuanya sampai selesai mungkin semuanya, dan Nabi sampai
batasan semua yang Nabi udah sampai ke kita umat nih sampai kiamat baru dah selesai begitu. Nah betul, karena nggak bisa hilang itu salah satu yang kaitannya dengan anjing sama babi ini kecuali dengan pakai tebu. Maka dianjurkan harus, ini harus ya, syarat soalnya ngilanginya salah satunya dengan pakai tebu, paham tuh? Dan 7 kali basuhan, 7 kali basuhan ya. Jelas loh. Dan Nabi memang ngejelasinnya, ngasih tahu seperti itu keadaannya, bukan karena sesuatu yang dihilangin itu nggak ada faedahnya atau nggak ada utamaannya, ada pasti, dan kita harus yakinin itu. Pokoknya tebu ya, tebu. Nah ini kalau yang benda ini benda keras, kalau yang benda cair gimana? Ya kan nggak bisa dengan pakai disuciinnya itu dengan pakai apa? Ya pakai apa kalau memang cairan? Tak ada rotan hero. Ya, nah nanti itu udah lewat tuh hukuman mak itu. Ya lebih dari turap yang menjadikan najis air itu dulu di bab air, yang menjadikan najis air itu ya istihad itu ya udah dulu di awal. Kalau yang udah cair tadi yang isi kubuk-kubuk tuh di minuman air tuh jilatin tuh dia tuh ember dijilatin sama anjing airnya ya. Itu di bab mustabihat itu di air yang ada keserupaan yang mana yang najis nih kira-kira dicari tahu. Nah itu cari tahu itu di bab sono udah di awal. Wal afdalu bil gula, caranya yang dipakai debunya itu nggak semuanya basuhan itu, enggak. Dari yang 7 tadi salah satunya aja. Yang paling afdalnya pada bil gula, pada yang pertama. Yang pertama kali pakai basuhan itu yang pakai debu yang pertama kali aja gitu. Coba begairil akhir, kemudian kalau nggak yang pertama pokoknya selain yang akhir. Kalau yang akhir yang ke-7 misalnya yang kotor kok gitu, nah udah selesai, mau tambahin lagi pakai 7-nya yang lebih. Cuma karena kita kan kebanyakan air lebih dari ya nggak jadi masalah juga sih. Habis kita ubah air mulu bahkan kelebihan, air sampai banjir gitu ya. Dan nggak apa-apa ya kalau kita di sini kan. Tapi kalau sesuai dengan ya pelajaran kita ini atau dijelasinnya ya seperti itu, bukan berarti nggak boleh. Ya silahkan aja yang ke-7 misalnya boleh, ini kan paling afdol. Ini kenapa? Biar nggak nanti yang ke-7 kalinya ya biar nggak juga israf, apa namanya, ngambur-hamburin gitu. Tapi kita kadang begitu, nah, kita air banyak gitu ya tetap. Makanya kalau air kita tetap itu, makanya israf itu ngambur-hamburkan itu kalau punya kita itu makruh. Nah kalau punya orang yang haram kalau israf, kalau punya wakaf ya haram juga. Nah kalau yang makruh itu yang punya kita memang israf itu berlebih-lebihan. Nah iya gitu loh. Walaupun air banyak, iya walaupun air banyak kan gitu. Itu punya air banyak gitu, israf namanya. Tapi kalau kita menyesuaikan, ya udah beres. Dia kadang digabung jadi satu semuanya akhirnya bingung. Ya makanya ada hukum itu kadang bisa jadi haram, kadang bisa jadi makruh, kadang bisa jadi afdal, tergantung. Kalau itu yang kita punya air itu air kita sendiri, jatuhnya kalau lebih daripada anjuran yang dianjurin israf, enggak israf ya berlebihan. Jatuhnya kalau punya air kita makruh, kalau pakai air wakaf jadinya haram, kalau air orang lain tanpa izin ya haram gitu.
kalau sesuai dengan apa yang diajarin yang ada di anjuran yang ada, berarti afdol kan gitu ya. Enaknya gitu. Jadi ada perinciannya, ada tafsirannya. Makanya di sini wal afdalu bil ula, yang pertama kali. Nah lalu selain yang pertama, mau yang kedua, yang ketiga, mau yang keempat, pokoknya dalam yang terakhir aja, terakhir bilas. Buat bilas biar nggak kotor. Gitu, kalau yang ketujuh kita pakai yang ketujuh, gimana deh? Pas yang ketujuh, gitu. Nah udah deh biarin kita pakai lagi tambahin. Nah iya kita itu modelannya. Ya pengen yang lebih biar nggak ada istilah israf. Padahal kalau disesuaikan dengan apa yang ada, yaitu israf. Jatuhnya makruh. Kan gitu. Makruh itu, ya makruh itu dikerjain gak dosa, ditinggalin dapat pahala kan enak. Gue yang mana? Ditinggalin walaupun punya kita. Kan begitu. Cuma kan kita nggak mau begitu. Udah nggak apa-apa makruh. Ya dapat pahala kan dapat dosa juga ini begitu. Jangan dong kita. Kalau ulama sufi itu makruhnya ogah, apalagi mahal gitu. Belajar kita sedikit demi sedikit dari yang makruh juga jangan. Ya, yang arti yang makruh itu dibenci atau tidak disukai gitu kan, walaupun nggak dosa, tapi dapat pahala kalau kita tahu itu makruh. Jelas ya? Makanya kita bisa nih pilah pilih di bab mana itu yang pas. Pokoknya pada selain yang akhir, yang terakhir jadi pembilasnya gitu, jadi bersih lagi. Kalau saya perlu kita tambahin yang ke-8, yang ke-9, kagak. Kalau belum yakin bagaimana? Ya harus tambah yakin. Ya, kalau nggak yakin gimana dihukumkan 7. Terus ngambilnya kalau misalnya nggak yakin dalam hitungan bilangan, ambil yang lebih sedikit. Ya kalau ini, tapi kalau makan ambil lebih banyak. Kalau kita balik, kalau kita makanan yang paling banyak dikit yang kita ambil. Ya kalau dikasih giliran makanan, tadi berarti ambil baru berapa, ada 5 beratur. Ya kalau makan ya jangan juga lah, sama aja maksudnya. Ya, teman kalau sak itu ambil yang sedikit. Kita tadi yang ke-5 sampai 6 ya. Ya 5 ambilnya. Yang ke-5 sampai ke-4 gitu aja. Baru bahasa ketiga, ke-4 atau yang seterusnya. Ambil yang lebih sedikit. Jelas tuh. Wal khinziru kal kalbi. Hukumnya babi sama seperti anjing. Ya kayak tadi. Udah hukumnya sama aja. Cuma kan sekarang ya itulah, babi dipelihara dan banyak dan dikirim ke bis truk gitu. Wow, hasil dan pokoknya matinya di pinggir jalan, di pinggir sawah, udah deh. Nah itu sama hukumnya, sama. Ala kulihal, makanya kita nih babinya juga udah merajalela dan juga nggak di cuma jelas-jelasan makanan itu khusus babi, tapi udah dikelola macam-macamnya. Wah udah deh beres, semuanya campuran semuanya. Makanya kalau kita hati-hati ya udah. Dan memang Nabi juga udah prediksi semua dan udah Nabi sampai itu ya, sampai kiamat itu kalau udah jalannya itu ada aja tuh jalannya ya. Allah akan angkat dan manusia di akhir zaman tuh termasuk salah satunya sifat malu. Jadi cuek aja orang dan nggak tahunya salah satu yang menghilangkan salah satu untuk orang nggak tahu malu apa yang bercampuran dengan kaitan sama babi. Coba ya, dan itu nanti juga kan arahnya ke sana tuh ya, yang bisa mengarahin dia. Akhirnya benar. Coba dari daerah-daerah ini, jangan di luar negeri, di Indonesia juga ada. Nah, nggak malu, gandengan, dia pakai baju adeknya, dipakai baju adeknya,
atau ke baju anak nih, ya elah. Nah sekarang semua udah jadi tontonan, bukan jadi ya Allah. Jadi ya nggak malu deh, cuek mana, nggak termasuk trendy, ya nggak? Nah, iya kalau nggak begitu, tren. Nah iya itu dari mana? Nabi udah bilang kok, arahnya dari mana ya itu tadi, ya akan Allah angkat salah satunya itu sifat malu, ya makanya cuek-cuek aja di jalanan, ciuman, pelukan, gandengan, cuek. Udah. Itu salah satunya dengan apa? Itu yang berkaitan campuran dengan babi, itu minyaknya lah, lemaknya lah, dagingnya, apa semuanya berkaitannya. Kalau udah dikonsumsi, udah dijadiin macam segala macam yang dikonsumsi buat makanan, oh baik, satu sedikit demi sedikit. Coba kalau babi kan lurus terus jalan ini, ada kira-kira jalan babi belok, lurus terus sudah, terjat terus sudah, apa aja. Nah, itu salah satunya. Makanya di dalam Islam boleh membunuh babi, ya dibunuh dulu babinya. Sekarang malah dipelihara, diternakin, dibanyakin, ya udah hasil. Ya. Kalau kulihat semuanya seperti itulah keadaannya. Ini cara kita membuat atau menghilangkan cara untuk menghilangkan najis mugola. Jelas ya, sampai situ ada yang mau nanya dulu kan? Ada yang mau ditanya?